ibu hamil pun masih terlambat. Sebaiknya mari kita mulai dari remaja. Remaja kita harus kita berikan pengertian tentang generasi berencana. Ini BKKBN, genrenya barangkali memang penting sekali kita bisa melihat apa yang terjadi dengan remaja kita sekarang. Perkawinan dini banyak dan segala macam tawuran, kekerasan dan sebagainya. Dan kita harus juga mengubah mindset mereka mulai dari remaja. Kesehatan reproduksi bukan merupakan tabu lagi, tetapi harus kita buka kepada remaja kita agar mereka bisa merencanakan masa depannya yang lebih baik lagi. Tentu saya mengharapkan lansia kita adalah lansia yang sehat. Jadi jangan jadi nenek-nenek yang mahal harganya karena berpenyakitan, tapi nenek-nenek yang masih energetik yang saya mau. Saya nggak mau sebut kakek-kakek, kena lain nanti konotasinya. Kalau kakek-kakek yang sehat, dia nanti merasa dirinya perlu mendapatkan istri lagi yang baru. Jadi saya nggak pernah mau bilang kakek. Kalau nenek biasanya dijamin dia tidak akan cari lagi yang lain. Jamin kok. Slide. Karena itu saya kira primary health care ini barangkali secara komprehensif patut kita pikirkan, baik kendali mutu dan kendali biaya. Ini barangkali yang kami juga akan tentu menganalisa kembali apa yang disebut tentunya primary health care ini dengan sebaik-baiknya. Slide. Kita lihat, ini kami tidak membuat segitiga ini menjadi berdiri. Kenapa? Kita bisa melihat pertama di dasar ini adalah masyarakat sendiri pun harus menjaga kesehatannya. Mereka harus mengerti. Mereka harus sadar bahwa kepentingan kesehatan itu untuk dirinya bukan untuk siapa-siapa. Kemudian kita tentu naik ke tentunya di sini ada untuk dari Kementerian Kesehatan Pak Prof. Laksono kami tetap memberikan BOK untuk program BOK. Dan kemudian di layanan kesehatan primer tentu ini berupa kapitasi dan kami harapkan di sini nanti ada dokter layanan primer yang harus menguasai 155 penyakit untuk mencegah agar rujukan ini menjadi berkurang di layanan kesehatan primer dan tersier. Tentu kapitasi berubah menjadi inasibijis. Layanan tersier ini kami harapkan kalau duduk di layanan tersier di fasilitas tersier, kami harapkan tentu profesional ini atau para tenaga medis mempunyai kesempatan untuk melakukan penelitian, melakukan bukan hanya untuk pelayanan yang keseharian. Pelayanan yang dilakukan oleh dokter layanan primer adalah proaktif untuk menyebabkan masyarakat kita tetap sehat. Slide. Namun dengan demikian tetap kesehatan tidak mungkin berdiri sendiri. Faktor di luar kesehatan begitu banyak dan kita sangat dari tadi saya belum dapat kata-katanya. Artinya kita ini sangat terkena dampaknya itu begitu gampangnya. Yaitu misalnya dengan climate change. Dengan climate change saja perubahan iklim akan mengganggu kesehatan dan akan mengganggu tentunya ekonomi. Jelas, saya kira tadi kita bisa melihat beberapa penyakit NCD yang begitu mahalnya tadi dikatakan kanker, terbukti menyerap dana yang begitu besarnya. Jadi di sini memang kita mempunyai satu social determinant dari kesehatan, termasuk biografis kita yang tidak merata dalam hal ini. Slide. Nah, untuk itu kami dari Kementerian Kesehatan, kami juga melakukan lintas kementerian. Pertama kali tentu kami melakukan bertemu dengan Bapak Kemendagri, kita tentunya memerlukan kerjasama untuk ke daerah-daerah, ke provinsi, kabupaten, kota. Dan kami mengharapkan Kementerian Desa yang mempunyai dana tersendiri, tentunya memberikan bantuan untuk kiranya memberikan dukungan kepada tadi seperti transportasi menuju ke puskesmas ataupun hal-hal yang lain. Tentu juga dengan PU dan PERA kami mengharapkan akses air bersih dan perumahan-perumahan untuk tenaga kesehatan ataupun ESDM. Secara lisan saya sudah berbicara dan beliau sangat mendukung untuk tentang energi. Tinggal kita bagaimana lokus-lokus ini kita berikan kepada mereka dan mereka akan mencoba memberikan bantuan agar tentu fasilitas kesehatan kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Terakhir kami dengan Kementerian Pertanian,
Saya kira ini juga merupakan suatu hal yang patut kita perhitungkan. Pertama yang saya khawatir ini sudah ada virus onta, jadi jemaah haji ini dengan MERS coronavirus ini yang kita sangat takutkan sekali. Tentu kita harus memberikan pengertian kepada jemaah-jemaah kita. Ini tidak hanya haji, umroh, PKI dan sebagainya yang bisa akan membawa dampak ke negara kita. Dan kemarin kita ditegur oleh Bapak Presiden mengenai rabies yang berada di Kalimantan Barat. Saya kira walaupun tidak kejadian luar biasa, tetapi hal ini patut juga kita pikirkan. Saya merasa bahwa ternyata Indonesia ini masih banyak yang harus dikerjakan. Tadi kita bicara kecacingan sampai ke virus onta, tinggal virus gajah. Tapi kemarin dikatakan oleh Kepala Badan Litbangkes, gajah pun sudah menderita TBC sekarang. Jadi bagaimana lagi ini binatang apalagi yang tidak terkena dengan penyakit. Ini eranya sudah berubah. Kita harus memikirkan, mengantisipasi ke depan. Slide. Kita karena itu sasaran intervensi Kementerian Kesehatan. Slide. Kita mencoba tentunya membuat roadmap. Ini adalah tentunya kriteria lokus yang akan kita lakukan untuk mana yang kita akan intervensi dalam pelayanan kesehatan. Slide. Ini tempat di daerah tertinggal, di kota besar pasti berbeda. Di daerah Papua juga akan tersendiri. Kita bisa mengetahui kami sudah melepas Nusantara Sehat di beberapa tempat di Papua. Memang persoalannya akan menjadi lain dan cukup pelik yang kita harus selesaikan dengan tentunya dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa disamakan. Tadi kita mengatakan BTPK dan tentunya di kota menjadi keluarga yang sehat. Slide. Kalau kita lihat prioritas Renstra Kementerian Kesehatan, kami mencoba dua saja, yaitu angka kematian ibu dan anak. Kemudian pengendalian penyakit sebenarnya di sini kami adalah mungkin masih sedikit mesti terkoreksi nih Pak Yudi. Sebenarnya angka kematian ibu di sini ini adalah penyakit. Kalau ibu dan anak ini pasti kalau kita breakdown, di sini kita memerlukan nutrisi, pangan, kita memerlukan tadi akses air bersih, kita tidak ingin stunting dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan bisa diuraikan. Dan penyakit ini bukan hanya menular dan tidak menular, tetapi yang terabaikan pun masih yang tadi disebut masih ada. Oleh karena itu sinergitas melalui kementerian juga perlu antar kementerian dan kemudian kita juga meningkatkan efektivitas Litbangkes. Karena itu harapan saya kepada kebijakan kesehatan atau forum ini untuk membantu kami bagaimana yang tentu yang terjadi di masyarakat yang bisa kita perbaiki secara bersama-sama. Untuk ke bawahnya tentu kita tadi sudah diuraikan, kita ingin kesehatan masyarakat menjadi meningkat, bisa mengendalikan penyakit, kita juga bisa memberikan akses kepada mereka dengan mutu yang baik, juga tentunya dengan pemerataan tenaga kesehatan, nanti juga kita akan lihat di belakang slide-nya, dan kemudian tentunya kemandirian dan kesediaan obat-obat. Kalau kita berpikir dengan dolar yang sekarang naik, kami memikirkan sudah agak berapa lama apa yang dilakukan oleh GP Farmasi. Saya ingin betul mendorong mereka agar sudah 70 tahun merdeka, bahan baku obat kita tidak pernah punya, kita masih impor. Hal-hal ini yang patut juga kita perlu pikirkan agar kita bisa bersama-sama. Kementerian Kesehatan sekali lagi tidak mungkin bekerja sendiri dengan GP Farmasi, dengan Bio Farma untuk vaksin. Vaksin rabies pun masih impor dan memang kalau vaksin mungkin masih sedikit sulit, tapi hal-hal yang lain yang dapat kita lakukan. GP Farmasi kan mempunyai 4 kesempatan sebenarnya. Memang bahan kimia untuk obat-obatan, tetapi vaksin yang mungkin masih sulit karena harus dengan penelitian dan proses yang cukup panjang. Namun saya kira Bio Farma cukup baik dalam hal ini. Kemudian kita punya bahan-bahan biofarmaceutical yang mungkin kita harus pikirkan ke depannya dengan stem cell dan sebagainya. Dan keempat, kita mempunyai natural. Bagaimana kalau kita memang maju di dalam suplemen bukan dari luar, tetapi kita mempunyainya sendiri. Saya kira kita mempunyai peluang dalam hal ini. Slide. Dan jadi saya kira betul pendekatan keluarga sehat ini oleh Puskesmas tidak pasif. Puskesmas bukan hanya dibayar untuk perorangan.
Puskesmas harus proaktif menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu saya kira UKP UKM harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri. Karena kita memerlukan tadi sanitarian, kita memerlukan ahli laboratorium. Siapa yang mendiagnosis TB, malaria, kalau bukan ahli lab, bukan dokternya. Mereka juga harusnya dihargai dalam hal ini. Slide.